Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nopeliano Fitra Hindrianto, NIM 0450111516, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Untuk perintah soalnya adalah buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Golongan A gaji 5 juta rupiah, 2. Jika golongan B gaji 6.500.000 rupiah, 3. Jika golongan C 9.500.000 rupiah. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. 1. Jika diinput golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0. 2. Jika diinput golongan B maka akan mengambil gaji pada array 1. 3. Jika diinput golongan C maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dan dari array gaji sesuai golongan. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 5. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Langsung saja kita membuat programnya. Di sini pertama kita akan buat package Java Scanner. For Java Util Scanner. Kemudian membuat metodenya yaitu public static void main. Lalu tahap pertamanya adalah membuat array untuk menyimpan gaji pokok berdasarkan golongan dengan perintah double sama dengan sini variabel gaji, lalu diisi 5 juta rupiah, kemudian 6.500.000, kemudian yang terakhir adalah 9.500.000. Selesai. Selanjutnya membuat array untuk menyimpan gaji lembur berdasarkan jam lembur dengan perintah double, lalu variabelnya lembur sama dengan dalam kurung mengisi persenan dari jam lembur yang diubah menjadi pecahan desimal. Dari 0,30, kemudian 0,32, 0,34, lalu 0,36, terakhir 0,38. Selesai. Selanjutnya membuat perintah scanner. Scanner dengan variabel input sama dengan new scanner yang diisi sistem in. Sudah selesai. Selanjutnya membuat input golongan. Dengan perintah system out print dengan kalimat masukkan golongan ABC. Sama dengan. Oke, selanjutnya buat perintah char dengan variabel golongan sama dengan perintah input next, lalu to uppercase tanda kurung
Kemudian yang terakhir adalah char R yang berindekskan 0. Fungsi dari tiga fungsi ini memiliki peran untuk membangun program jumlah penghasilan berdasarkan golongan dengan jam lembur. Seperti input next ini yang berguna untuk menemukan dan mengembalikan nilai lengkap berikutnya dari pemindaian. Kemudian to uppercase ini berguna untuk memanggil output tanpa harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian char R ini berguna untuk mengembalikan nilai char pada indeks yang ditentukan. Selanjutnya buat input jam lembur dengan sistem outprint tadi. Kemudian masukkan kalimat masukkan jam lembur sama dengan, lalu membuat perintah tipe data in dengan variabel jam lembur sama dengan perintah input next in. Perintah input next in ini berfungsi untuk memindai nilai input berikutnya sebagai int atau integer. Selanjutnya membuat input gaji pokok berdasarkan indeks array dengan perintah double, lalu variabelnya gaji pokok sama dengan 0. Lalu membuat pengkondisian if dengan golongannya adalah A, maka gaji pokoknya sama dengan gaji berindeks 0. Saya selanjutnya membuat pengkondisian else if, lalu diisi dengan golongannya adalah B, maka gaji pokoknya adalah gaji berindeks 1. Kemudian else if dengan golongannya adalah C, maka gaji pokoknya adalah gaji berindeks 2. Selesai, selanjutnya membuat pengecualian else. Lalu diisi dengan perintah system out print line yang diisi dengan kalimat golongan tidak valid. Lalu diakhiri dengan perintah sistem exit berstatus 0. Oke, sudah selesai. Perintah else ini akan berfungsi jika pemanggilan outputnya tidak sesuai dengan input yang program dibuat. Selanjutnya membuat input gaji lembur berdasarkan indeks array dengan perintah double, lalu gaji lembur sama dengan 0. Lalu membuat pengkondisian if jam lembur, sini jam lemburnya adalah 1 jam, maka gaji lemburnya adalah lembur berindeks 0 dikali gaji pokok. Selesai, selanjutnya membuat pengkondisian else if dengan jam lemburnya adalah 2 jam, maka gaji lemburnya adalah lembur berindeks 1 dikali gaji pokok. Oke, selanjutnya membuat pengkondisian else if lagi dengan jam lemburnya adalah 3 jam,
maka gaji lemburnya sama dengan lembur berindeks 2 dikali gaji pokok. Lalu else if lagi. Jam lemburnya adalah 4 jam, maka gaji lemburnya adalah lembur berindeks 3 dikali gaji pokok. Selesai. Kemudian yang terakhir adalah pengurusan else if lagi. Isi jam lembur lebih dari 5 jam. Maka gaji lemburnya sama dengan lembur berindeks 4 dikali gaji pokok. Oke. Sudah selesai. Selanjutnya buat perintah else. Lalu diisi dengan perintah south atau sistem operand line dengan kalimat jam lembur tidak valid. Oke. Selanjutnya menghitung total penghasilan dengan perintah double, lalu total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Sudah selesai. Oke. Lalu berikutnya menampilkan output dengan perintah system operand line dengan kalimat gaji pokoknya adalah plus gaji pokok. Lalu buat lagi dengan kalimat gaji lembur lalu diisi dengan variabel gaji lembur. Kemudian yang terakhir isi dengan jumlah penghasilan sama dengan plus total penghasilan. Lalu diakhiri dengan perintah input close. Perintah input close ini menandakan bahwa berakhirnya dari pemindaian input. Selanjutnya di sini bisa run. Oke, proses run-nya sudah berjalan dan fungsi run-nya di sini berguna untuk menampilkan dari setiap jumlah penghasilan dengan golongan beserta gaji pokoknya, gaji lemburnya. Contohnya adalah A, kemudian masukkan misalkan 2 jam, maka hasil output-nya menjadi gaji pokoknya 5 juta dengan gaji lembur 1.600.000, jumlah penghasilannya adalah 6.600.000. Kemudian untuk contoh lainnya adalah kita bisa masukkan B, lalu diisi dengan 4, maka output-nya juga hasilnya seperti yang di atas dengan gaji pokoknya 6.500.000, lalu gaji lemburnya 2.340.000, maka jumlah penghasilannya 8.840.000. Kemudian contoh lainnya, kita masukkan C, lalu isi 5 jam, maka
Hasil outputnya gaji pokok 9.500.000, lalu gaji lemburnya 3.610.000, dan hasil jumlah penghasilannya adalah 13.110.000. Selanjutnya kita bisa memanggil output yang tidak sesuai. Contohnya di sini D, lalu isi jam lemburnya 1, maka hasil outputnya akan keluar golongan tidak valid. Baiklah, segitu saja tugas video saya. Apabila saya memiliki pengucapan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.